Di lain saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara soal polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Menanggapi pengembalian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK, Kapolri menegaskan kembali telah mengirim surat perpanjangan penugasan Brigjen Endar ke KPK sebagai Direktur Penyelidikan. Menurut Kapolri, laporan Brigjen Endar terhadap Ketua dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas merupakan masalah internal KPK. Untuk itu, pihaknya masih akan menunggu hasil keputusan Dewas KPK. Saya kira kan saya sudah jawab kemarin bahwa karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Ya saya kira aturan-aturannya kan sudah ada, aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada. Ya tentunya kita taat asas dengan aturan itu. Ya, terima kasih ya. Kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Dibilang dipertahankan, tapi di sisi lain KPK bilang sudah selesai pemberhentian dengan hormat. Ya, sebenarnya untuk anggota Polri yang ditugaskan di KPK itu bisa diberhentikan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu jika melanggar kode etik berat gitu ya. Apakah Brigjen Endar melakukan pelanggaran kode etik? Kan tidak. Yang kedua, kalau KPK beralasan bahwa ini sudah selesai menjalani tugasnya di KPK, artinya sudah habis masa jabatannya. Padahal itu adalah satu proses yang berlangsung secara anual. Setiap tahun ada perpanjangan perintah kepada para anggota Polri yang bertugas di KPK. Nah, jadi saya melihat bahwa alasan KPK tidak cukup kuat untuk memberhentikan Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Polri. Dan kalau kita simak, sebenarnya alasan dibalik pemberhentian inilah yang perlu diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Apakah benar bahwa alasannya adalah perbedaan pandangan dalam penanganan perkara Formula E? Tapi Anda melihat kuat dugaannya ke arah sana atau tidak? Karena tidak ada alasan lain yang kuat. Satu-satunya alasan yang kuat yaitu hanya itu tadi, soal Formula E. Kalau Formula E ini kan masuk pro justisia ya, adalah proses penyelidikan. Maka pimpinan KPK tidak punya kewenangan untuk mencampuri secara substansi. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah kewenangan penuh dari penyelidik maupun nantinya oleh penyidik. Yang kedua, pimpinan KPK sekarang dengan Undang-Undang 19/2019 itu bukan lagi berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum sehingga tidak bisa menetapkan perkara. Itu adalah kewenangan murni dari penyelidik dan penyidik di Direktorat Penindakan KPK. Jadi ketika pimpinan KPK masuk ke substansi perkara dan memaksakan pendapat untuk penetapan satu perkara yang sedang ditangani oleh Direktorat Penyelidikan, maka menurut saya ini sudah merupakan satu pemaksaan pendapat dan tentu kesewenang-wenangan. Apalagi jika kesewenang-wenangan tersebut diikuti dengan pemberhentian dengan hormat Direktur Penyelidikan tanpa ada satu alasan yang jelas, kecuali kalau hanya memang alasan soal masa baktinya yang telah habis. Padahal itu sekali lagi adalah satu hal yang anual yang memang setiap tahun diperbarui surat perintahnya untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi saya melihat di sini ada potensi pelanggaran kode etik yang sangat jelas dilakukan oleh para pimpinan KPK, Bang. Oke. Polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memanas pasca pencopotan Brigjen Polisi Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas buntut pencopotan sepihak yang menimpa dirinya. Apakah ada motif politis di balik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Brigjen Polisi Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan KPK. Selamat sore Pak Endar. Selamat sore Mbak Rifana. Pak Endar, sampai hari ini sebetulnya bagaimana status kepegawaian Anda di KPK? Masih ditugaskan Polri tapi jabatan dicopot oleh KPK dari posisi Direktur Penyelidikan, begitu?
Status jabatan saya tentunya kalau kita mendasari dari surat perintah Pak Kapolri, saya terhitung dari tanggal 29 kemarin kan berarti sudah diperpanjang sampai dengan 1 tahun ke depan. Artinya sampai dengan 31 April 2024. Tapi ternyata kan berdasarkan skep dari Sekjen KPK tertanggal 31 Maret 2023 saya sudah diberhentikan dengan hormat. Artinya versi KPK saya tidak lagi menjabat sebagai direktur penyelidikan. Itu statusnya sampai dengan hari ini. Nah, dari situlah kami menganggap, saya pribadi selaku subjek di sini merasa bahwa keputusan KPK memberhentikan dengan tidak hormat saya tentunya tidak mendasar, di mana di pertimbangan surat keputusan itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Di satu sisi kami juga mendapat kepercayaan dari Pak Kapolri untuk perpanjangan penugasan saya di KPK. Gitu. Jadi kalau kita bisa summary ataupun kita recap, berarti posisi Anda saat ini diperpanjang penugasan oleh Pak Kapolri, tapi dinonjobkan oleh KPK, begitu ya? Tidak ada jabatannya di KPK, Brigjen Endar? Betul. Betul seperti itu ya. Nah, sampai detik ini Anda sudah tahu alasan pencopotan Anda dari posisi Direktur Penyelidikan KPK? Sudah dapat alasannya nggak sampai detik ini? Sampai detik ini saya hanya membaca dari pertimbangan-pertimbangan yang ada di keputusan Sekjen nomor 152 yang saya terima. Nah, dari sini saya tidak melihat adanya pertimbangan apapun aturan-aturannya sesuai dengan ketentuan yang ada di KPK. Saya juga tidak pernah mendapatkan penjelasan dari pimpinan KPK karena pada saat saya menerima salinan putusan skep Sekjen ini, saya hanya ditemui oleh satu pimpinan yaitu Pak Gufron dan Sekjen dan lain-lain. Saya menyampaikan saya akan membaca dulu, saya akan melihat dulu pertimbangannya apa. Nah, mereka hanya menyatakan, Sekjen hanya menyatakan, Pak, ini berdasarkan atas keputusan pimpinan pada Rapim terdahulu tanggal 30. Nah, inilah sebenarnya saya ingin tahu keputusan Rapim tanggal 30 Maret 2023 yang mendasari Sekjen mengeluarkan SK ini apa? Itu sampai sekarang belum tahu ya? Ya, belum tahu. Sampai sekarang ini belum tahu, berarti hanya berdasarkan keputusan dari rapat pimpinan tanggal 30 Maret 2023. Anda sudah berusaha berkomunikasi dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK Pak Firly Bahuri serta Sekjen KPK Pak Cahaya Harifa setelah dapat surat itu? Ada komunikasi nggak? Mencoba untuk bertanya, berkomunikasi dengan mereka-mereka ini, Pak Endar? Yang bisa saya komunikasikan saat ini dengan Pak Front, dengan Pak Nawawi, saya menyatakan sebenarnya masalahnya seperti apa, hasil Rapim seperti apa. Tapi penjelasan dari beliau kan memang tidak bisa memastikan alasan seperti apa, gitu. Makanya ini yang mendasari saya untuk mengajukan gugatan. Mohon maaf, sebelum gugatan saya mengajukan permasalahan ini melalui jalur kode etik. Kan saya melihat kalau memang keputusan dari Rapim itu mendasari SK, harusnya ada tertulis di situ pertimbangan hasil Rapim ini siapa dan lain seperti itu. Tapi ini kan tidak ada. Langkah pertama saya memang melakukan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik itu ke Dewas. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menguji keputusan Sekjen nomor 152 ini kepada mekanisme hukum yang ada, yaitu PT UN. Saat ini saya sudah mempersiapkan sehingga sah tidaknya SK ini akan kami uji di situ. Jadi Anda sedang mempersiapkan gugatan ke PT UN soal keputusan pencopotan Anda ya. Nah, saya ingin tanya, pada saat Anda berkomunikasi dengan Pak Nurul Gufron dan juga dengan Pak Nawawi Pomolango, apakah mereka mengatakan bahwa ini solid keputusan 5 pimpinan KPK atau ini hanya keinginan segelintir pimpinan saja? Nah, ini saya tidak bisa menyimpulkan, Mbak Rifana ya. Tetapi kalau dari pertimbangannya dan lainnya, faktanya kan tidak menjadi dasar di SK Sekjen ini. Mereka juga nggak memberikan jawaban ya, Pak? Ya, belum ada jawaban yang pasti terhadap apa yang saya tanyakan. Jadi belum ada jawaban pasti apakah ini memang suara solid 5 pimpinan atau hanya keinginan segelintir saja. Saat ini akses Anda di KPK masih dibuka, Pak? Anda masih bisa keluar masuk ke kantor, kartunya?
Nah, sampai dengan hari ini saya masih diberikan akses untuk masuk ke ruangan, karena memang ruangan akses ada macam-macam. Kemudian akses internet saya juga masih di lingkungan kantor. Kemudian akses beberapa sistem dalam rangka tugas operasi sebagai direktur penyelidikan juga saya masih. Oke. Tetapi hari ini tadi sebelum saya kembali dari kantor, saya Kepala Biro Umum menemui saya menyampaikan bahwa beliau ada perintah dari Pak pimpinan KPK yang pada intinya adalah akan memutuskan akses saya selaku Direktur Penyelidikan terhitung mungkin mulai besok karena hari ini saya dulu terakhir. Nah, kami lihat aja nanti besok apakah hari Senin saya masih akses atau tidak. Oke, jadi ada penyampaian informasi bahwa akses Anda akan diputus begitu ataupun dihentikan ya? Betul. Karena keinginan dari pimpinan KPK, tapi belum tahu nanti hari Senin baru bisa dibuktikan begitu. Ini Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolri, perintah beliau seperti apa, Pak Endar? Belum, saya belum menyampaikan informasi ini karena memang informasi ini baru saya terima tadi ini. Baru sampai tadi, dan tentunya apapun yang saya hadapi perkembangan juga saya sampaikan ke beliau, ke lapor ke beliau. Oke, pada saat tapi kemarin tentunya saya selaku pribadi Mbak Rifana yang terdampak dengan skep ini, tentunya upaya-upaya hukum saya akan tetap lakukan walaupun tetap koordinasi